Sejarah koi dari Cina sampai Indonesia. Banyak orang yang berpikiran, asal mula ikan karper atau lebih akrabnya ikan koi, berasal dari Jepang. Apakah benar begitu? Sebenarnya ada beberapa legenda ikan koi. Yang pertama legenda dari Jepang, dan yang kedua legenda dari Cina. Legenda koi dari Cina, di Sungai Huanghu, yang konon katanya disebut sebagai Sungai Kuning, di mana anak-anak ikan koi harus berenang dari muara menuju hulu sungai tersebut menyeberangi dataran Cina. Mereka harus mendaki air terjun yang curam di pegunungan Jishishan hingga mencapai pusat hulu sungai tersebut di Gunung Kunlun. Jika ikan koi yang berenang mendaki air terjun dapat mencapai sumber air yang mengaliri Sungai Kuning tersebut, maka ikan koi tersebut akan berubah menjadi naga. Karena legenda inilah ikan koi menjadi lambang kesuksesan. Ada pula legenda ikan koi yang menceritakan mengapa ikan ini disucikan oleh masyarakat Cina. Karena ada sebuah legenda seekor ikan koi yang membantu raja dengan melawan arus sungai. Demikian derasnya arus itu, sehingga saat koi kembali dia memiliki tubuh yang jauh lebih panjang hingga menyerupai naga. Maka dari itu ikan ini sangat gemar sekali berenang melawan arus. Menurut sejarah Cina, ketika anak laki-laki tertua dari Kongzi lahir pada 533 sebelum Masehi, penguasa kerajaan La memberinya ikan sebagai hadiah ulang tahun. Ikan itu konon yang kita sebut koi sekarang ini. Kata koi, menurut cara penulisan Jepang, memang bisa menimbulkan dua makna yang berbeda. Makna pertama adalah ikan, sedang makna kedua adalah menjadi murni atau sempurna. Dari kedua makna ini, koi bisa diartikan sebagai ikan yang mempunyai garis rapi dan teratur pada sisik di badannya. Dengan lain perkataan, koi merupakan ikan yang benar-benar sangat menguntungkan dan sangat ideal untuk seni. Cina ternyata mempunyai buku yang dipercaya sebagai buku pertama dan tertua yang mengupas tentang koi, yang bernama Yokyokyo. Tata cara pembudidayaan koi dan semua jenis koi dikupas dalam buku tersebut. Dalam buku tersebut diuraikan juga tentang koi yang berwarna-warni seperti merah, biru, hitam, putih, dan kuning. Sejarah koi dari Jepang. Sekitar abad ke-12 di Jepang, Kaisar Jepang senang sekali memelihara ikan koi. Suatu ketika Kaisar melihat tingkah laku yang aneh pada ikan koinya. Ikan itu melompat-lompat seperti ingin keluar dari kolam. Oleh Kaisar ikan itu dibawa keluar istana. Baru saja Kaisar keluar dengan membawa ikan koi kesayangannya itu, terjadilah gempa yang sangat dahsyat, dan Kaisar selamat karena ia berada di luar halaman kerajaan. Itulah awal mula mengapa ikan koi disebut ikan keberuntungan dan berharga mahal. Para samurai di Muromachi di Jepang sangat menghargai ikan ini sebagai simbol keberanian dan usaha keras, pantang menyerah, dan secara khusus juga dianggap sebagai simbol dari anak lelaki yang kemudian dikaitkan dengan perayaan Hari Anak Laki-laki, Kodomo no Hai, setiap tanggal 5 Mei yang ditandai dengan diadakannya festival. Sejak tahun 1948, Hari Anak-anak yang menjadi simbol harapan akan kesehatan dan kemakmuran itu dijadikan hari libur nasional. Pada perayaan itu, akan ditampilkan boneka kesatria yang membawa bendera koinobori berbentuk ikan-ikanan. Bendera itu juga yang akan dikibarkan di Jepang untuk menandai perayaan Kodomo no Hai itu. Bendera itu muncul dari kebiasaan yang dimulai sejak pertengahan zaman Edo, tahun 1600 sampai tahun 1868. Bermula dari legenda Cina tentang ikan koi, karper, yang berenang mendaki melawan arus, lalu menjadi naga. Di Jepang, ikan karper kemudian menjadi simbol kesuksesan. Jepang juga mempunyai dua buku tua yang membahas ikan koi, yaitu Itachi Fudoki atau Nisson Shoki. Namun sayangnya, sampai saat ini, masih banyak bagian dari buku tersebut belum berhasil diterjemahkan.